Hai, Assalamualaikum. Hari ini insya Allah videonya tentang pindah media tanam. Dan hari ini yang mau aku pindahin adalah tada, Philodendron melanocrysum. Kalau aku boleh cerita sejarahnya, dia sebenarnya sudah aku propagasi sejak lama, tapi ternyata waktu aku pindah media tanam dia kena busuk akar. Waktu aku lihat akarnya sepertinya aku masih bisa selamatin, jadi aku buang bagian yang busuknya, lalu aku coba lagi propagasi air. Dan hari ini alhamdulillah dia sudah punya growth point 1 di sini, dan aku lihat akarnya sudah bisa cukup stabil, jadi kayaknya udah pas banget buat dipindahin ke dalam pot. Aku pakai sarung tangan di sini karena nanti kalau nyuapin anak dan tanganku banyak tanah dan ya kita nggak tahu apa yang ada di dalam sana. Oke, kita mulai. Kayaknya aku salah pakai. Yang pertama di sini aku pakai pupuk kandang atau kompos. Teman-teman boleh pakai terserah, mau sapi, mau kambing, mau worm casting. Worm casting itu yang dari cacing. Fungsinya udah jelas ya, kalau itu untuk nambah nutrisi tanah. Yang kedua aku pakai sekam bakar. Sekam bakarnya dikit aja, sekitar 10%, pokoknya sedikit banget lah. Fungsinya untuk apa? Ngefilter media tanam kita. Aku pakai campuran kokopit karena kokopit ini menurutku media tanam yang nggak gampang hancur dan dia cukup kering meskipun dia punya kelembaban ya, cuma kelembabannya sangat terkontrol. Jadi media tanam selanjutnya yang aku pakai adalah pakis cacah. Wujudnya seperti ini, dan ini aku ngasihnya agak banyak, sekitar 25%-an. Ada dua alasan kenapa pakis cacah ini penting dipakai. Yang pertama adalah karena dia bisa dia bisa membuat aerasi yang baik di dalam tanah. Kemarin aku pesan kurang terlalu bagus, tapi ternyata ini aku dapat yang lumayan bagus. Dia big chunk, Pakis cacah ini seperti bikin rongga di dalam tanah yang bisa membuat oksigen itu lancar. Akar itu kan sama seperti kita ya, dia butuh bernafas juga. Nah, dengan adanya rongga yang baik, sirkulasi yang baik, aerasi yang baik, akar itu bisa bernafas dan bisa jadi lebih sehat. Alasan berikutnya adalah, anggaplah kita pakai media yang 100% kokopit. Kalau kita pakai media kokopit itu biasanya akar yang dihasilkan adalah akar yang sangat tipis, halus, dan bentuknya lebih kayak rambut. Sementara kalau kita pakai media tanam yang lebih kasar dan keras gini, akarnya itu akan beradaptasi lebih besar dan kokoh karena dia terbiasa menerjang media tanam yang chunky. Media tanam yang selanjutnya yang aku pakai adalah perlite salju. Ya, fungsinya perlite ini apa? Perlite ini untuk pengontrol kelembaban dan drainase. Oke, media tanam terakhir yang aku pakai adalah andam. Kecampur banget sampai merata banget nih. Dan campurannya kelihatan kayak gini, bener-bener chunky dan poros lah. Kerasa banget sih ini poros. Nggak bakal, dia tetap nyimpan kelembaban tapi punya drainase yang baik dan aerasi yang baik. I don't even know what I'm talking about, so just keep it. Oke, selanjutnya kita ambil pot. Karena tanamannya ini aku juga baru banget belajar ya, karena tanamannya sangat kecil, pakai pot yang sangat kecil. Kenapa? Karena aku dulu lebih suka pakai pot yang gede-gede, tapi ternyata itu malah bikin gampang busuk akar karena dia kan nyimpan kelembaban yang lebih tinggi, dia nyimpan air yang lebih banyak dibanding apa yang dibutuhkan tanaman itu. Jadi ya nggak bagus. Jadi sebisa mungkin pakai yang kecil dulu, tapi nanti di repotting diganti ke pot yang lebih gede gitu, seiring dengan tanamannya tambah gede. Pot aku pakai pot yang 15 cm, diameternya 15. Kita ambil tanamannya sekarang. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat nih, akarnya udah seperti ini, udah lumayan stabil, dan dia punya satu growth point di sini. Ini daun lamanya. Dan sekarang kita langsung pindahkan dia ke sini. Kita bikin sedikit rongga di tengah-tengahnya.
Lalu kita masukkan tanamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh ya. Oh iya, ini sebenarnya aku pengalaman dari sebelumnya, aku nggak mau nanam terlalu ke pinggir, terlalu di tengah. Kenapa? Karena daunnya ini kalau kena siram dia gampang busuk. Jadi sebisa mungkin aku kayak nyangkutin ini di luar sini. Atau boleh juga di tengah tapi disanggah gitu dengan sesuatu apapun. Akarnya semua aku benamin ya, karena kemarin ada yang nanya ini akarnya di luar atau ditanam semua. Aku tanam semua. Akar yang bawahnya ya, bukan akar nafas yang udah dia punya. Kira-kira kayak gini perwujudannya gitu. Nanti kalau disiram air biasanya dia lebih turun lagi. Kurang lebih seperti ini dia. Tinggal disiram dan insya Allah tanamannya tumbuh bagus. Nanti aku insya Allah bakal kasih update perkembangannya gimana, apakah dia mati atau dia tumbuh dengan baik. Tapi ada 3 hal yang perlu diingat, yang perlu jadi pertimbangan untuk ngatur komposisi tanaman kita lagi. Nggak harus persis kayak yang aku bikin ini. Beberapa faktor itu antaranya, 1, lingkungan. Kita tinggal di lingkungan yang beda-beda banget. Tempat aku tinggal pasti beda dengan tempat teman-teman tinggal, misalnya lebih panas atau lebih dingin, dan itu sangat berpengaruh dengan media tanam yang kita pakai. Karena semakin panas tempatnya pasti penguapan semakin tinggi di tempat tersebut. Jadi usahakan pakai media tanam yang bisa nyimpan kelembaban lebih baik, seperti contohnya misalnya kokopit. Faktor yang kedua adalah cara kita nyiram. Cara kita nyiram itu beda-beda ya. Ada orang yang punya kecenderungan nyiram itu over water. Kita juga harus sadar diri dari cara kita nyiram. Kalau misalnya kita cenderung over water, maka akan sangat bagus untuk kita nambah media tanam yang bisa bisa ngontrol kelembaban gitu. Nah, yang bisa ngontrol apa aja, seperti kayak perlite. Kombinasi antara kokopit dengan perlite itu bagus, karena kokopit itu dia ngasih kelembaban yang masih terkontrol banget, sementara perlite dia bisa nyerap kelebihan yang mungkin kita lakukan karena overwater. Jadi yang ketiga, kita harus pinter-pinter lihat akar, kondisi akarnya. Kalau misalnya dia baru recovery dari root rot, maka kita harus milih media tanam yang enggak menyebabkan root rot. Pokoknya gitu-gitu, kita perlu mempertimbangkan 3 hal itu dalam ngeracik media tanam supaya dia tumbuhnya bagus. Oke, itu tadi dia proses aku pindah media tanam dari propagasi air ke tanah. Semoga membantu, semoga ada yang bermanfaat. Aku minta maaf kalau ada yang salah aku sebut, atau salah informasi, atau salah apapun yang gak sesuai dengan pengetahuan teman-teman yang mungkin tahu ilmunya lebih baik. Aku juga masih belajar. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.